kabar semuanya? Kabar baik ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan secara baik. Dan pagi hari ini, mari kita sama-sama datang untuk menikmati kehadirat Tuhan, bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur bahwa lewat ibadah yang kami lakukan secara online, saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah rindu untuk bertemu, bertatap muka, bahkan memuji dan menyembah bareng. Tapi tidak perlu khawatir, lewat cara seperti ini kita masih bisa menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu, buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Tiada berubah kasih setiamu Tuhan. Tiada berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah Tuhan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari sama-sama angkat tangan kita. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Amin Tuhan. Tiada berubah kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama kami menyembah-Mu Tuhan, ku percaya bahwa mukjizat Tuhan, amin, masih terjadi. selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap. Selama kami menyembah-Mu Yesus, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama ku Yesus, Kau besertaku Tuhan, ku melihat ada mukjizat setiap. Ada mukjizat-Mu setiap hari Tuhan. Ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat-Mu Yesus. Ada mukjizat setiap. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Ada mukjizat Tuhan. Ada mukjizat Yesus. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau Yesus. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah dalam rumah Tuhan, sehingga dapat memuji bersama-sama, menyembahkan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami membuka ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus Allah yang hidup dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada sukacita melambaikan tangan dari rumah Bapak Saudara. Kita percaya bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Kita kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kita akan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya, selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Katakan Allah yang memeliharaku. Oh haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagian berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Allah yang luar biasa. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih. Haleluya Tuhan, bersamamu Yesus, bersamamu Bapa. Kami melewati, haleluya Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Bersamamu Yesus, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kami melewati semua, perkenanan Yesus, teguhkan hatiku. Ayo percaya bahwa Engkaulah yang bertindak Yesus, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu Yesus, anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar Yesus. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu Yesus besar. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Besar Yesus melimpah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saya bersyukur Yesus. Terima kasih. Kita berdoa pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan ini. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki minggu terakhir di bulan April. Saya percaya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di minggu yang pertama berkata, jangan takut. Pesan firman Tuhan datang kepada kita di minggu pertama, jangan takut di masa-masa yang sekarang. Pesan firman yang kedua yang disampaikan oleh hamba Tuhan mengajak kita untuk berbahagia. Berbahagia di tengah
pandemi COVID-19 ini. Dan minggu yang ketiga, firman Tuhan sampai kepada kita, jadilah pemenang. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita menjadi pemenang di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Firman Tuhan yang keempat yang dibawakan oleh hamba Tuhan yang disampaikan adalah jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati di dalam situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, dikatakan demikian, tetaplah berdoa. Marilah kita berdoa. Kalau saya mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu doa? Maka pendapat-pendapat dari Bapak Ibu Saudara sekalian akan banyak tentang arti doa. Banyak orang Kristen berkata doa itu adalah komunikasi. Doa itu adalah napas kehidupan. Doa itu adalah senjata rohani. Doa itu adalah kebutuhan rohani kita. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semua jawaban itu benar. Tidak ada yang salah. Tapi saya mau tekankan kepada kita dalam situasi yang sulit saat ini, jadikan doa itu menjadi kebutuhan rohani kita. Sama seperti jasmani kita membutuhkan makan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian selama masa-masa sulit atau masa-masa lockdown dari pemerintah yang berkata di rumah saja, mungkin ada yang makan 3 kali, ada yang makan 4 kali sehari. Kalau saya biasanya makan 3 kali, dan itu pun sudah agak repot. Mestinya 2 kali atau 1 kali saja dalam masa-masa lockdown begini. Pemerintah menganjurkan untuk makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Artinya bahwa kebutuhan jasmani membutuhkan supaya imun kita kuat di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Dalam sisi rohaninya, saya katakan tadi bahwa doa itu adalah kebutuhan rohani kita. Sama seperti kebutuhan jasmani kita, demikian juga kebutuhan rohani kita harus terisi, sehingga imun dan iman kita sama-sama kuat di dalam situasi kondisi yang sulit saat ini. Jadi doa itu adalah kita jadikan kebutuhan rohani kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melihat macam-macam dari doa. Ada doa penyembahan, ada doa pengucapan syukur, ada doa pengakuan, ada doa permintaan, ada doa persekutuan, doa penyerahan diri, dan doa syafaat. Nah, saya mau menekankan kepada kita ada 2 hal yang perlu kita lakukan di masa-masa yang sulit seperti ini, adalah doa penyerahan diri dan doa syafaat. Apa sih yang dimaksud dengan doa penyerahan diri? Yaitu doa yang melepaskan dan menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan doa penyerahan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak melihat virus yang sedang mewabah di Indonesia saat ini. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Kita melangkah keluar dari rumah, dianjurkan untuk pakai masker dan lain sebagainya. Selama masa-masa sulit seperti ini, saya pribadi dengan keluarga mengubah jam mesbah kami menjadi malam hari. Dan setiap malam saya berusaha untuk mengoles minyak urapan kepada anak dan istri. Ini menandakan bahwa kita perlu menyerahkan hidup kita, mengadakan doa penyerahan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, serba bingung. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kita pada pagi hari ini adalah mari kita berdoa dalam bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa,
Hanya Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, vaksin belum ditemukan untuk pandemi COVID-19 ini. Manusia tidak berdaya, siapapun dia. Tapi satu hal yang bisa dilakukan orang-orang percaya adalah mari kita berdoa dalam bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, bahwa ini saya Tuhan, saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak bisa melakukan sesuatu, saya tidak bisa menjaga diri saya tidak bisa memproteksi diri saya, hanya Tuhanlah yang menjaga. Itu yang disebut dengan doa penyerahan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai imam di dalam sebuah keluarga ayah, marilah kita membawa anak dan istri kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga, Tuhan memproteksi, Tuhan melindungi keluarga kita. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah doa syafaat. Doa syafaat. Apa sih yang dimaksud dengan doa syafaat? Doa syafaat adalah permohonan kita kepada Allah bagi keperluan orang lain. Luar biasa. Berdiri sebagai peneguh di antara manusia dan Allah, dan juga berdiri di antara manusia dan iblis untuk menghancurkan kuasa iblis dan merebut orang-orang yang kita sedang doakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan di situasi yang sulit saat ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Berdoa syafaat yang saya katakan tadi, menaikkan permohonan kita kepada Allah bagi kebutuhan orang lain. Bagi kebutuhan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menangis kepada Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa saat ini. Ada banyak orang yang terpapar dengan COVID-19 ini. Sampai sekarang sekali lagi saya mau katakan, belum ada vaksin yang bisa menangani wabah ini. Mari kita mengambil waktu dan kesempatan, keluarga berkumpul, setelah kita menyerahkan doa penyerahan pribadi kita kepada Tuhan, mari kita mengambil waktu berdoa buat orang lain. Apa sih isi doa daripada syafaat itu? Yang pertama, kita berdoa buat para pemimpin dan pejabat pemerintah kita. Coba kita buka di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan demikian firman Tuhan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, yang kita percayai adalah bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Jadi siapapun pemimpin pejabat di bangsa ini, sebagai orang percaya kita perlu menyadari bahwa mereka berasal dari Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita berdoa kepada Tuhan buat mereka. Mereka sedang melakukan upaya, usaha untuk membantu masyarakat saat ini yang sedang terkena oleh wabah yang mewabah di bangsa ini. Yang pertama, isi doa syafaat kita adalah berdoa bagi pejabat dan pemimpin dari pemerintah. Yang kedua, isi doa syafaat kita adalah mari kita berdoa untuk sesama orang Kristen atau orang-orang kudus. Kita bisa buka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat bagi sesama orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Kita doakan supaya mereka terlindung, kita doakan supaya mereka terhindar, kita doakan supaya mereka selamat dari wabah yang sedang merajalela saat ini. Yang ketiga, isi doa syafaat kita adalah kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang tersesat. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 16. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti media sosial hari-hari ini, ada banyak timbul pengajaran-pengajaran yang sesat, ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang sedang memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat, orang-orang Kristen yang sesat. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Dan isi doa syafaat kita yang terakhir adalah mari kita berdoa untuk orang yang belum mengenal Kristus. Roma pasal 10 ayat 1. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama mengundang saudara untuk berpikir dari sisi yang positif mengenai pandemi COVID-19. Ada sisi yang baik di mana ada banyak mesbah-mesbah yang dibangun dalam keluarga, ada banyak mimbar-mimbar yang dibangun di dalam rumah tangga, dan ada banyak nyanyian-nyanyian pujian yang dilontarkan, yang dinyanyikan di mana-mana, dan banyak orang yang kembali kepada Tuhan. Baik di bangsa ini maupun di negara-negara lain, nama Tuhan sedang dipuji, nama Tuhan sedang diagungkan. Di muka-muka umum, di publik, nama Yesus diagungkan tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berpikir positif dengan wabah ini. Ada baiknya bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya nama Tuhan diperdengarkan bagi orang-orang yang belum selamat, bagi orang-orang yang belum pernah mendengar nama Kristus. Banyak orang yang menjerit, banyak orang yang meminta tolong, banyak orang yang menyerukan seruan mereka kepada Allah mereka. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita menuntun mereka kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, supaya ada jaminan bagi jiwa mereka ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak mereka harapkan, jiwa mereka selamat. Itulah arti dari doa syafaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Marilah kita tetap berdoa. Dan doa yang tepat yang boleh kita lakukan hari-hari ini adalah yang pertama, kita menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan, dan setelah itu kita mengambil waktu untuk kita berdoa kepada Allah bagi kebutuhan orang lain. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, dan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang singkat ini, yang memberikan pengajaran kepada kami Tuhan, untuk mengambil waktu-waktu saat-saat ini Tuhan, berdoa menyerahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Dan kami juga mengambil waktu Tuhan untuk berdoa siapaan, berdiri di hadapan Tuhan, menyerukan seruan kami bagi kebutuhan orang lain, supaya orang lain juga menerima apa yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dipermuliakan nama-Mu, permuliakan nama-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.